Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudadi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul pembelajaran, yaitu modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual ini saya akan menyampaikan bagaimana saya akan memimpikan peserta didik atau murid saya pada masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan mimpi itu, saya membuat visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa profil pelajar Pancasila diantaranya adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, keempat bernalar kritis, dan yang kelima adalah kreatif. Dari kelima profil pelajar Pancasila tersebut, saya akan memilih salah satunya adalah yang kreatif, dan untuk itu saya membuat sebuah pernyataan prakarsa perubahan, yang mana pernyataan prakarsa perubahan tersebut adalah mengembangkan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di dalam merumuskan impian ke depan saya akan berpedoman kepada alur bagja dan inquiry apresiatif. Bagja yang pertama adalah buat pernyataan utama. Di dalam alur ini ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan, kemudian nanti diikuti dengan tindakan. Di dalam alur bagja atau prakarsa perubahan ini, pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif yang menumbuhkan kreativitas siswa. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif yang menumbuhkan kreativitas siswa. Kemudian dari pertanyaan itu kemudian kita ikuti dengan tindakan yang harus kita lakukan. Rumusan yang pertama adalah mencari informasi tentang pembelajaran yang inovatif, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang pembelajaran yang inovatif, kemudian yang ketiga adalah memilih dan memilah referensi yang relevan, yang keempat adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menginventarisir ketersediaan aset. Alur yang kedua adalah A, yaitu ambil pembelajaran atau discovery. Pertanyaan yang saya siapkan adalah siapakah orang yang telah sukses mengembangkan pembelajaran yang inovatif? Pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran yang inovatif? Pertanyaan ketiga adalah aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif? Yang kelima adalah situasi apa yang mendukung pembelajaran yang inovatif? Dari pertanyaan-pertanyaan ini ada 5, kemudian tindakan yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan seseorang yang sudah berhasil dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua adalah memberi ruang kreativitas kepada peserta didik untuk menggali potensinya. Yang ketiga adalah memberikan layanan konsultasi informasi pengembangan pembelajaran yang inovatif. Alur yang ketiga adalah G, yaitu gali mimpi. Gali mimpi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah bagaimana respon orang tua jika usaha pembelajaran yang inovatif menghasilkan sebuah produk? Yang kedua adalah apakah produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah untuk pembelajaran? Yang ketiga adalah apakah produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual? Dan yang keempat adalah apakah hal baru yang dilakukan ketika mempunyai siswa yang kreatif? Dari beberapa pertanyaan ini, tindakan-tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat daftar sumber belajar. Sumber belajar ini berasal dari bermacam-macam, diantaranya adalah buku, majalah, internet, dan lain-lain. Kemudian tindakan yang kedua adalah membuat jadwal kegiatan yang mendukung pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Yang ketiga adalah membuat gambaran tentang situasi kelas yang kreatif dengan produk yang dihasilkan. Langkah berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana ini saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya sebagai acuan di dalam melaksanakan tindakan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa langkah pertama yang bisa saya lakukan? Yang kedua, dukungan apa saja yang perlu dilakukan? Yang ketiga adalah, terobosan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif? Dari tiga pertanyaan tersebut, tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat capaian realistis dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, meminta peserta didik dan rekan sejawat untuk memilih kegiatan untuk peningkatan kecakapan hidup. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dari jabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua adalah, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang inovatif? Yang ketiga, kemudian kapan pelaksanaannya? Keempat, siapa saja yang memonitor? Apa saja indikator keberhasilannya? Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengevaluasinya. Dari 6 pertanyaan tersebut, tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengajak orang tua yang mempunyai kompetensi untuk ikut berperan serta di dalamnya. Yang kedua, memaksimalkan MGMP atau KKG sekolah untuk melakukan sharing bersama terkait pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati di lingkungan sekolah. Yang keempat, kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pemberian apresiasi kepada yang berprestasi. Demikian alur baca yang bisa saya sampaikan dalam rangka untuk membuat prakarsa perubahan tentang impian murid atau peserta didik di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.